Oke, salam programan. Saya Iwan Aldiansyah. Seperti yang kalian lihat, eh, kita di sini akan belajar mengenai teknik kompresi. Teknik kompresi di sini yang saya ambil adalah algoritma dari Huffman. Cuma saya modif sedikit supaya lebih mudah untuk dijelaskan ya. Di sini kalau kalian lihat compression method with assembly, modification Hoffman, more easy to explain about how compressions work. Jadi sengaja saya hilangkan beberapa cara dari Hoffman, saya tinggalkan. Hoffman di sana memakai pohon Hoffman yang menurut saya terlalu bertele-tele, jadi agak sulit untuk dicerna ya. Oke, di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu tentang programnya. Di sini saya ada program sudah lengkap ya, bukan super lengkap tapi maksud saya ada kompresinya di sini. Kompres. Kemudian ada dekompresinya atau uncompress. Mana yang benar ya? Dekompres apa uncompress? Oke, apapun itulah ya. Di sini saya punya file teks ya, beberapa file teks ya. Oke, di sini saya ada beberapa tes. Saya akan tes beberapa ya. Tes. Nah, di sini ada beberapa huruf ya di sana. Kita akan coba. Nah. Oops. Namanya di situ adalah test.text. Kita kompres. Hasilnya ada di result.box. Ini hasilnya ya. Kalau kita lihat program ini box, kemudian penampilan tes ya. Di sini file aslinya di sini bernama tes, ini ukurannya 192 byte. Kemudian setelah terkompresi menjadi 79 byte. Jadi berkurang beberapa byte ya. Program ini belum sempurna ya. Ini hanya untuk pembelajaran saja. Jadi kalau untuk kalian untuk gunakan untuk benar-benar untuk mengkompresi, ini belum benar-benar bisa digunakan. Karena ini hanya untuk penjelasan. Bagaimana bisa ini berjalan, bisa mengkompresi. Kita akan cek dulu file hasil result ini apakah benar-benar sudah bisa mengkompresi dengan benar dan bisa dikembalikan gitu ya. Mari kita cek. Kita kembalikan. Ini tadi namanya kan result ya. Jadi kita akan kembalikan resultnya. Kita akan uncompress. Nomor 2 itu uncompress. Oke. Di sini sudah terlihat hasilnya. Setelah di uncompress menjadi seperti ini. Hasilnya apakah sama dengan yang pertama? Hasilnya sama. Kalau kita cat lagi. Sama di sini ya. Ini belum saya jadikan file kembali ya. Ini yang di sini. File aslinya. Masih di tampilan monitor aja. Jadi untuk menjadikannya suatu file, kalian modif aja sendiri di sini bagian yang ini apa namanya? Uncompress ya. Yang dekompresinya. Ini belum saya pakai buat ditulis ke dalam file. Di sini bagian sini. Sini saya masih pakai
call debug me. Call debug me ini hanya menampilkan ini dia. Call debug me nih ya. Dari sini sampai sini. Kalau kalian lihat dia hanya menampilkan ke layar RAX-nya 1. Menuliskan ke dalam layar aja. Jadi belum ditulis ke dalam file. Jadi makanya kenapa saya bilang dia belum bisa digunakan sebagai tool buat kompresi. Yang saya maksudkan adalah untuk menjadikannya benar-benar tool bisa mengkompresi dan mengkompresi kembali, maka yang kalian butuhkan adalah memodif ini yang debug me ini menjadi menuliskannya ke dalam file yang di buff ini buff. Jadi ini ditulis di sini ya, ini ditulis saja ke dalam satu file. Ini kan saya ambil ke sini nih, ini sampai sini. Kemudian datanya, besaran datanya adalah len data sebanyak ini, masukkan aja ke dalam file, gitu aja. Jadi nggak susah mengemodifnya. Kalau kalian mau usaha ya. Terus untuk bagaimana alurnya, algoritmanya. Oke. Saya akan mengambil contoh yang paling sederhana ya. Saya di sini punya contoh nama ininya tes. Di sini tes ini, file tes. Saya akan ambil, copy pastekan. Kemudian kita akan masukkan ke dalam di sini aja ya. Kita bikin di sini. Kita kecilin dulu. Oke. Nah, di sini ini file aslinya seperti ini. Jadi saya akan kita coba lagi dua ini. Ini taruh bawah dulu ya. Oke. Di sini kalau kita lihat huruf yang digunakan itu ada 5 huruf. Yaitu A, B, C, D, dan E. Kemudian setiap hurufnya kita hitung berapa. Di sini kalau kita lihat huruf A 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ada 5. Huruf B itu ada 1, 2, 3, 4, ada 4, dan seterusnya. C ada 3, D ada 2, E ada 1. Oh, nah setelah itu di sini kalau Hoffman itu setelah ini dia bikin node-node, bikin pohon Hoffman tree. Jadi kalau di sini saya tidak menggunakan pohon-pohonan. Jadi saya langsung saja di sini jadikan 1. Di sini bilangan binernya dijadikan 01, yang C kita jadikan 001, dan seterusnya. Ini jadi berarti 001 dan seterusnya begini. Nah, kita buat seperti ini. Bisa juga sebenarnya seperti ini. Cuma kalau begini menurut saya malah juga lebih repot. Jadi langsung aja pakai nolnya, satunya. Nah, di sini kita menggunakan yang namanya div. Div itu apa? Kedalaman bitnya. Di sini bitnya 1, 2, 3, 4, 5. Bit terbanyaknya adalah 5 bit. Berarti divnya 5. Oke. Di sana 5 divnya. Kemudian kita akan langsung translate ini yang ABC ini menjadi bilangan biner.
Oke, kita ambil yang tadi yang di bawah, naikkan ke atas. Nah, di sini A-nya kita akan pisah-pisah supaya bisa enak dibikin. Oke, sudah. Di sini A menjadi 1, kemudian B menjadi 01, kemudian B juga menjadi 01, kemudian A menjadi 1, kemudian C itu 001, A itu 1, itu C itu 001, E itu 1 2 3 4 5, B itu 01, D itu 0001, A itu 1, C itu 111. Itu agak oke. A itu 1, kemudian B itu 01. Nah, jadilah seperti ini. Setelah ditranslate dia menjadi bilangan biner, kemudian ini kita jadikan, ini karena ini bilangan biner, dalam 1 byte itu kan 8 bit. Oke, kita akan kan 1 byte itu kan sama dengan 8 bit. Kita akan lihat. Ini kita akan kelompokkan menjadi 8 bit 3 4 5 6 7 8 berarti sini. Oke. 1 2 3 4 5 berarti sampai sini. Di sini kita kelompokkan lagi, berarti ini udah benar. Ini 4 di sini. Nah, di sini kan cuma 3. Ini ditambahkan 0 1 2 3 4 5. Jadi ini 8 bitnya, 5 bit yang terakhirnya jadi 0. Oke. Ini otomatis nggak usah diapa-apain juga 0. Jadi ini kalau kita hitung 1 byte, 2 byte, 3 byte, 4 byte, 5 byte. Jadi ada 5 byte. Sedangkan di sini kalau kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Ini ada 15 byte. Yang originalnya itu ada 15 byte. Jadi hanya dengan seperti ini aja udah terkompresi ya. Dari 15 byte menjadi dia 5 byte saja. Oke, seperti itu. Tapi kalau yang ini kita kompresi benar-benar dalam dunia nyatanya, yang untuk yang file ini ya, ini akan lebih besar. Kenapa? Karena kita butuh namanya header. Header itu mari kita keluar dulu sebentar. Mari kita lihat yang headernya ini. Nah, ini. Di sini kalau kita lihat ada box. Ya. Ada box ini. Box ini adalah identitas, file identitas. Seperti halnya elf gitu kan. Kemudian yang dari sini sampai ke sini adalah sebanyak 8 byte. 2 3 4 5 6 7 8. Sampai sini ya berarti ya. Di sini. Oke, 8 byte ini. Sebanyak 8 byte ini adalah ukuran dari file aslinya. C itu berapa? A, B, C. Berarti 12 byte ini. Bener gak ya? Oke, 12 byte itu. Terus untuk yang ini adalah 6 itu adalah div-nya. Oh, ini bukan yang ini tadi ya. Mari kita lihat lagi. Nah, ini yang aslinya ya. Kalau untuk yang tes itu adalah sebanyak
5 ini F itu adalah A B C D E F, berarti 15 byte. Nah, ukuran dari tes ini adalah file test itu adalah 15 byte. Sesuai ya ini. Ini jadi ada dari sini sampai sini ukuran file aslinya. Kemudian yang ini adalah 5 ini div. Yang tadi kita sebut ini di atas ini div. Banyaknya bit yang paling banyak, bit maksimum dari binernya. Oke. Nah, di situ jadi headernya di sini adalah dari sini sampai sini saja sebenarnya. Sampai ke ukuran file. Sampai sini. Sampai ke sini. Sampai ke apa namanya nih? Div. Jadi ada 12 byte. Untuk yang dari sini ini adalah ini ya, dari sini sampai sini sebanyak 5, berarti 5 byte huruf yang digunakan. Ya divnya ya. 65, 64, 63, 62, 61. Nah, itu 5 huruf yang digunakan. Jadi kalau beda-beda huruf beda lagi. Kalau ini ada 6. Nah, ini berarti ada 6 huruf nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai sini nih. Yang inilah dari sini sampai sini udah bilangan binernya, kompresinya. Sedangkan kalau yang di sini yang binernya itu dari sini. Yang terkompresinya. Ini hasil kompresinya ini. AC kita akan copy. Apakah sama dengan yang tadi? Kita akan lihat. Oke, di sini. Mari kita lihat. Kita kopikan di sini. Nah, di sini AC ya. Kalau kita lihat AC, ini adalah AC. Ini A, ini C. Oke. Kemudian yang kedua, ini kita akan pisah-pisahkan dulu biar jelas ya. Ini C, ini C, ini 8. Kalau kalian kurang percaya, kita akan pakai kalkulator. Oke. Kita akan gunakan binernya. Mari kita lihat yang ini. Kita kopikan aja, copy. Kemudian apakah dia 51? Kita kopikan di sini. Oke. Kalau kita lihat heksanya adalah 51 di sini. Oke, teman-teman. Bagaimana yang ini tadi? Oke, kita coba lagi. Kita semua aja deh dari sini sampai sini. Sampai sini deh. Kalian copy. Kemudian kita akan lihat biner. Bisa nggak ada yang ada spasi ya? Oh bisa. Oh ini nggak bisa, ini harus satu-satu ya teman-teman. Soalnya dia dianggap satu kesatuan. Ini aja ya, ini aja. Oke. Kita copy ini AC. Apakah dia AC? Mari kita lihat. Nah, di sini AC. Benar ya teman-teman ya? Heksanya AC. AC. Jadi begitu teman-teman. Jadi program ini bagaimana bisa berfungsi? Ya caranya seperti ini dia. Model yang digunakan hanya membuat konversi seperti ini. Konversi apa? Dari huruf-huruf tersebut kita jadikan bilangan biner. Yang makin panjang. Kalau Huffman, kalian cari tahu sendiri lah ya. Huffman bagaimana? Repot jelasinnya. Bagian yang ini bikin not dulu, kemudian digabung antara yang E dengan D hurufnya, di jumlah hurufnya 2 tambah 1, kemudian ditaruh di antara C dan B, kemudian seperti itu terus sampai dia tercipta satu pohon.
Nah, dari pohon itu baru dijadikan eh, konversinya gitu ya, berapa bitnya. Kalian tahu sendiri di internet banyak itu Hopman. Walaupun berbeda-beda, saya lihat ya, eh, saya juga belum mendapat kejelasan yang pasti. Hopman eh, ini bukan promosi ya. Saya menggunakan yang dipakai oleh Tony Suryanto namanya. Di sini dia pakai Pascal. Dia nggak pakai assembly. Kayak Pascal. Ini buku lama ya. Saya hanya memerlukan algoritmanya saja. Tapi di sini algoritmanya saya pikir entah salah, entah bagaimana ya. Sedikit berbeda dengan beberapa di penjelasan di internet. Bahkan di internet sendiri tuh ada 2 versi lain juga tekniknya ya. Jadi kalian sebenarnya sama aja, asal dia bisa membuat suatu file original menjadi lebih kecil, maka dia teknik kompresi. Asal hasil dari kompresinya bisa dikembalikan ya ke file aslinya. Oke. Teknik kompresi sendiri sebenarnya ada banyak. Ada Hopman, ada zip ya, Lempel zip yang mungkin yang buat. Terus ada juga cara aritmatik ya. Terus ada yang dia pakainya misalnya huruf yang sama nih kayak gini ya. Ini dihitung ada berapa? 17 misalnya, berarti dari 17A kayak gitu aja. Terus 5B cuma seperti itu. Jadi di sesimpel itu dibikin rantai yang sama berurutan digabung jadi satu gitu. Jadi lebih kecil kan. Kayak gini misalnya ada 100A, berarti dibikin aja 100A gitu. Terus menurut kegunaannya juga ada lagi beberapa kompresi, misalnya lossless itu digunakan untuk citra, misalnya gambar ya, itu bisa digunakan walau kehilangan beberapa bit asli, tapi dia tidak mengurangi bahwa dia bentuknya adalah misalnya bentuknya kipas angin, seperti itulah kipas angin, walaupun sebenarnya ada beberapa bit yang hilang. Nah itu ada juga yang kayak gitu, lossless gitu ya, ada beberapa bit yang hilang, ada juga. Jadi kalau saya tidak terlalu mendalam tentang hal itu ya, yang pasti teknik kompresi itu adalah teknik bagaimana suatu file ya itu bisa diperkecil ya, kemudian hasil yang diperkecil itu masih bisa dikembalikan, itu teknik kompresi. Untuk yang source code-nya kalian bisa ambil di file deskripsi, di kolom deskripsi ya. Saya harap kalian menyukai video kali ini. Untuk apa? Supaya kalian ada latihan, saya anjurkan untuk memodifikasi program ini. Tapi saya pikir tidak ada salahnya kalau kalian mencantumkan dari mana kalian mendapatkan source code-nya gitu ya. Oke, sekian, salam programan.